Ya, kali ini kita lagi ada di tengah kota Surabaya, di Dharma Husada. Aku mau review satu rumah yang memang kalau dilihat bentuknya Skandinavian ya. Ini lokasinya strategis banget, dan untuk row jalannya sendiri itu bisa 3 mobil. Jadi parkir kanan, kiri, tengah masih bisa lewat. Nah, rumahnya ini sini ada 2 unit. Nanti yang di sebelah sana itu akan jadi sekitar bulan Juni tahun ini. Yang ini sudah ready. Nah, untuk rumahnya sendiri pakai ini ya, pagar dorong, jadi nggak memakan tempat terlalu banyak. Nah, kalau begitu dibuka full, ini langsung muat untuk 2 mobil. Ini lebarnya 5,25, tapi secara layout itu sangat lega banget. Mobilnya 2 jejer bisa, ya ini mobil Alphard pun bisa masuk di sini ya. Kalau mobilnya Pajero juga oke. Nah, masuk ke dalam. Jadi untuk rumah ini sendiri karena modern Skandinavian seperti ini, jadi kalau menurutku sih ada kesan industrialnya ya. Jadi contohnya seperti ini, dia full semen tapi masih dikasih tali air seperti ini ya, untuk aksen tambahan supaya lebih cakep, dan ya ada jalur airnya ke bawah sehingga tidak ngumpul di atas. Nah, untuk rumahnya sendiri depan ini sudah kelihatan bahwa ini menggunakan kaca full di sebelah sini, 2 kaca besar. Dan untuk ini bukan kayu ya, tapi ini aksennya aja kayu, tapi tetap semen itu. Jadi nggak perlu khawatir untuk rayap ya. Nah, masuk ke dalam, ini pintunya menggunakan pintu solid. Jadi sebelum masuk ke dalam ini, di sebelah sini itu, jadi ini pintunya ya. Jadi rumah kadang kan kalau kita masuk langsung pintu di depan sini. Jadi masih ada area. Ini bisa ditaruh untuk rak sepatu ataupun untuk barang-barang seperti payung atau yang lainnya sebelum masuk ke dalam rumah. Jadi masih ada ruangan sebelum masuk ke dalam rumahnya sini. Nah, ini saya mau liatin rumahnya. Begitu masuk langsung disambut sama ruang keluarga dan ruang makan yang jadi satu. Langsung view-nya ada kaca di depan ya. Jadi kesannya lebih spesies, lebih lebar, lebih luas, lebih lega. Dan ini masih ada taman di tengah. Jadi tamannya ini sendiri itu langsung void di atas ya. Jadi tidak ada tutupnya. Nah, jadi supaya sirkulasi udaranya juga masuk ya. Dan ini kalau pohonnya sih, ini saya sudah tanya, ini pohonnya aman ya. Jadi akarnya nggak mau besar, jadi aman, mau berapa tahun pun nggak akan merusak yang di bawah. Nah, untuk layout rumahnya sendiri, masuk ke dalam dari depan tadi itu ada tangga untuk naik ke atas. Nah, masuk ke sini, ini langsung kamar di bagian bawah. Nah, kamar bagian bawahnya seperti ini. Jadi dia sebelah taman persis ya. Jadi ini untuk satu ranjang ukuran standar mungkin masih bisa 120, itu cuma bisa ini ya. Nah, kas kanan kiri, TV di sebelah sini ya. Nah, ini ada kamar mandinya juga. Kamar mandinya seperti ini. Kamar mandinya ini sendiri itu ada 2 akses. Nanti kita lihat dari sisi satunya. Nah, yuk kita ke sini. Ini langsung masuk ke area pantry atau dapur. Jadi untuk masaknya di sebelah sini. Dan ini kalau untuk kita ngomong feng shui ya, ini sudah nyeroknya ke dalam. Jadi aman. Nah, ini sudah include semua. Jadi kalau di rumah ini itu semua yang ada, furnishnya sudah termasuk di dalam harga. Ya. Masuk ke dalam. Nah, ini bisa dipakai untuk kulkas ya. Untuk tempat kulkas sudah disiapkan sendiri. Dan ini untuk akses satunya lagi yang menuju ke kamar mandi ya tadi. Jadi kamar mandinya ini selain langsung bisa akses dari kamar, dari luar juga bisa. Di belakang ini masih ada ruangan ya untuk jemur baju ya. Jadi ini dipasang jemuran kayak gini supaya nggak terlalu makan tempat. Kalau misalnya dirasa kurang, tambah lagi di sini juga masih bisa. Atasnya ini itu sudah ada kaca ya, untuk supaya air hujannya itu nggak langsung netes masuk ke sini. Jadi masih ada jarak supaya nggak mampes ke dalam ya. Udah dipikiran cukup matang juga sih ini. Nah, di sebelah kanan ini ada area untuk kamar ART, ada kamar mandi dalamnya juga. Dan ini semua udah pikirin
mateng ya. Ini bener-bener kesannya nggak kayak rumah lebar 5 ya, 5,25, dan tapi panjangnya ini 25 ya, 22 meter panjangnya dari depan sampai ke belakang. Jadi memang layoutnya ini memanjang, makanya di sebelah sini masih bisa ditaruh untuk taman. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2, di ininya sendiri, untuk railing itu bukan pakai railing standar ya, jadi ditambahin tembok seperti ini dan dikasih aksen kaca-kaca. Jadi beda ya kesannya dibandingkan dengan rumah-rumah biasanya yang pakai railing standar gitu. Nah, atas ini juga sudah ada skylightnya ya, jadi ya kalau untuk yang modern zaman sekarang dengan skylight seperti ini kan kesannya jadi jauh lebih terang, walaupun lampunya tuh nggak dinyalakan, jadi di siang hari itu lebih hemat. Nah, masuk ke lantai 2 itu langsung disambut sama void yang tinggi tadi dari bawah, ada pohonnya ya. Di sebelah sana itu kamar utama, nanti kita akan ke sana. Kita di sini dulu. Ini untuk ruang keluarganya di lantai 2. Jadi kalau menurut saya area living roomnya ini ada 2. Satu di bagian bawah, yang ini di lantai 2. Ini juga bisa dipakai sebagai living room ya. Cukup besar, sofa bisa ditaruh di sebelah sini, ya kan? Ada TV, meja, kursi untuk kumpul-kumpul di lantai 2. Ini kamar yang di bagian belakang. Nah, kamar yang bagian belakang ini juga cukup besar. Ada kamar mandi dalamnya ya. Ini langsung ada jendelanya sebesar ini. Langsung ke atas ada voidnya ya. Jadi semua kamar di sini itu pasti ada jendelanya yang menghadap ke area terbuka ya. Maksudnya di sini itu ke area belakang, yang tadi di bawah itu ke taman tengah. Nanti yang di depan juga ada hadap langsung ke jalan raya. Ini untuk toilet, ini kamar mandi ya. Di kamar mandinya itu juga ada skylightnya. Nah, jadi rumah ini tuh banyak menggunakan konsep terbuka. Jadi banyak kaca-kaca, ruangan juga tanpa sekat. Jadi kesannya itu enggak sumpek ya. Lebih enak untuk ditinggal. Apalagi kalau misalkan dengan keluarga, kalau secara metafornya tidak ada banyak sekat penghalang di antara satu sama yang lain. Nah, kita lanjut ke master bedroomnya. Ini yang paling aku suka ya. Jadi master bedroomnya ini sendiri itu hampir separuh dari rumahnya. Jadi di sini ditaruh wardrobe ya, untuk atau pakaian. Cukup gede ya. Kamar mandi di sebelahnya ini langsung. Jadi ini ada interior juga. Kalau ditutup begini sudah nggak kelihatan. Nah, nggak kelihatan kalau ada ruangan ya. Jadi kayak ruangan rahasia. Nah, begitu masuk. Nah, ini kamar mandinya, ada shower atas, shower bawah, sama toiletnya juga sudah ada. Tuh. Nah, ini sekarang kita masuk ke sini. Jadi untuk ranjangnya sendiri ini sudah king size ya, ini ya. Ini 2 meter lebih nih. 2 meter ya ini. Ini 2 meter dan masih ada nakas di kanan kiri ya. Itu di sebelah sana bisa, ini masih ada lagi. Terus masih ada meja samping ini. Ini kalau menurut saya sih bisa dipakai untuk meja rias, atau kalau mau dipakai untuk meja kerja pun bisa ya. Jadi bisa multifungsi lah. Dan di samping ini masih ada balkon kecil yang langsung hadap keluar sini ya. Nah, hadap ke area jalan rayanya. Jadi balkonnya ini cukup oke lah. Ini ukurannya nggak terlalu gede, tapi bisa fungsional juga. Ya. Nah, rumahnya ini sendiri itu harganya hanya 2,75 miliar. Ya, jadi ini ada 2 unit. Infonya yang unit ini itu sudah sold, jadi sisa 1 aja. Buruan
Buat kamu yang lagi cari memang di tengah kota, ini lokasinya strategis banget di Dharma Husada. Jadi langsung aja hubungin saya, Dito, di deskripsi. Nanti saya taruh juga untuk spesifikasi rumahnya di sana supaya lebih jelas lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.